Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari yang indah ini kita boleh datang kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua senantiasa dalam berkat Tuhan. Dan mari kita akan naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita bersama-sama. Kemanakah kami mencari? Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia.
satu-satunya yang kami perlukan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan berkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sekalipun mungkin kami sering menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa setia dan mengasihi kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami dapat merasakan hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada Tuhan, saat kami melihat tayangan ini, saat kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, ada hadirat Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Ada pengurapan Allah yang Tuhan kerjakan pagi hari ini dalam hidup kami. Terjadi lawatan yang besar, terjadi pengurapan yang besar, bahkan mujizat yang besar dalam hidup kami saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan Tuhan kami mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Izinkan kami mempermuliakan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami, lewat ibadah yang kami kerjakan Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, para pelayan hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan setiap jemaat Tuhan, setiap kami yang melihat, bahkan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan campur tangan menolong ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya nanti Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami membuka ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semua sudah siap memuji nama Tuhan pagi hari ini? Amin. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kita naikkan bersama-sama. Mari bertepuk tangan bersama-sama, bersukacita di hadapan Tuhan. Sebab Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari bersama-sama angkat tangan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Kita percaya Allah kita dahsyat, Allah kita berkuasa. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati kita, timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi kita yang mengasihi Dia. Mari bersama-sama bersorak-sorai. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Mari bersama-sama. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita, bersorak-sorai. Nikmati kebaikan Tuhan, nikmati kasih-Nya, nikmati kuasa-Nya yang tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala perkara, ya. Puji nama Tuhan. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi kita tinggikan Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus kami dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, yang kudus mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, di karya-Mu Kau besar dan hidup. Mari bersama-sama menuju kepada tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah hidup kami, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait
kudus-Mu sebagai bukti karya. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari bersama-sama berlari sampai mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang memberi kita kuasa, Dia yang menyatakan mujizatnya. Dimanapun kita berada, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu kami terima. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan akan memberi kami kemenangan di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, haleluya, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Dia yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Mujizat terjadi dalam hidup kita saat kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua rindu diberkati oleh firman Tuhan yang akan kita terima pagi hari ini. Kita percaya oleh karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita diselamatkan dan beroleh kasih karunia Allah. Sebab bagi Dia segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kau layak terima segala pujian kami. Kau layak ditinggikan Tuhan. Mari katakan bersama-sama, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dialah Yesus yang mati bagi kita. Ya, Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku. Bagi Dia pujianku. Tak dapat kubalas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anak. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Mari bersama-sama kita berdiri sembah Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh bagi Dia segala
serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan segenap hati kita katakan sekali lagi bersama-sama, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selamanya Tuhan, selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan juga ada di tengah-tengah kami saat ini untuk berbicara kepada setiap pribadi kami Tuhan lewat hamba-Mu. Nyatakan urapan-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu melalui firman yang akan kami terima. Dan kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan boleh menjamah, memberkati setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah bagi kami Tuhan, sebab kami mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita bertemu saat ini, kita bertemu kembali ya pagi hari ini. Kita percaya semua kita dalam keadaan baik, sehat, walafiat, tidak kurang satu apapun, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Dia. Saya percaya pagi hari ini setiap pujian, penyembahan kita naik di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Dan Tuhan menerima setiap pujian kita semua. Haleluya. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema memperbesar kapasitas. Memperbesar kapasitas. Bapak Ibu tentu tahu kapasitas itu apa? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu Saudara kapasitas itu apa? Kapasitas itu adalah merupakan daya tampung, ya. Daya tampung kalau di dalam kamus itu disampaikan di sana kekuatan, kecakapan, daya muat dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan belajar firman Allah memperbesar kapasitas. Mari kita akan buka dahulu Alkitab kita. Yesaya pasal 54 ayat yang kedua sampai 3. Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat yang ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Puji nama Tuhan, diberkatilah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Allah dalam setiap hidup masing-masing. Puji nama Tuhan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari-hari ini kita perhatikan banyak orang mengeluh dengan keadaan yang ada. Namun memang kalau kita perhatikan
keadaan ini memang seperti ini. Keadaan saat-saat ini memang seperti ini. Justru di saat ada tantangan, justru di saat ada tekanan dalam keadaan, jangan kita menjadi orang-orang yang tertekan. Kita harus menjadi orang yang kuat. Ketika ada masalah, menangis itu tidaklah menyelesaikan masalah yang ada. Justru ketika kita menangis, maka di situ kita akan menjadi semakin kalut. Ketika ada masalah, kita tidak boleh menyerah. Amin. Seringkali mungkin kita bertanya dalam hidup kita, mengapa hidupku serasa diberkati? Saudara, mengapa ada kalanya kita berpikir demikian? Ada kalanya kita berkata-kata demikian. Karena wadah kita hanya cukup sampai di situ saja. Wadah yang ada dalam diri kita hanya cukup segitu saja. Tuhan itu sebenarnya memberkati kita lebih. Tapi saudaraku, berkat Tuhan itu bukan untuk dibuang. Ketika kapasitas kita diperbesar, daya tampung kita diperbesar, daya muat kita diperbesar, kita percaya berkat yang diberikan akan lebih besar karena daya tampungnya besar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak saat-saat ini orang-orang yang sedang menyesuaikan diri mereka. Mereka sedang beradaptasi dengan keadaan, ya. Kalau kita menambah kapasitas yang ada dalam diri kita, maka yang muncul, kalau kita tidak menambah kapasitas yang ada dalam diri kita, ya, maka yang muncul dalam hidup kita adalah mungkin kejengkelan. Yang muncul dalam hidup kita mungkin frustasi. Karena kita tidak mampu menampung apapun, setiap persoalan, masalah di dalam kehidupan kita. Yang akhirnya apa saudaraku? Akhirnya kita hanya menjadi penonton orang-orang yang sudah mulai bangkit. Mereka bangkit dengan menyesuaikan diri mereka. Mereka bisa beradaptasi dengan apa yang mereka alami. Nah, kita hanya menjadi penonton saja. Melihat mereka adalah orang-orang yang mau bangkit. Mereka adalah orang-orang yang mau maju. Ketika orang-orang sudah siap memulai memperbesar kapasitas yang ada dalam hidup mereka. Tapi saudaraku, kita justru masih tidak kemana-mana. Kita belum memperbesar daya tampung kita, daya muat kita. Kita belum memperbesar kapasitas yang ada dalam hidup kita. Kita tidak berkembang. Yang ada, kita hanya menjadi penonton bagi mereka yang sudah memperbesar kapasitas mereka. Di sini saudaraku, saya mengumpamakan kalau saat-saat ini ya, di mana di lingkungan kita itu, saudara, kita bisa mengumpamakan, mengibaratkan saudaraku dengan canggihnya alat komunikasi saat ini yaitu HP. Ya. Sekarang HP itu sudah tidak menjadi barang yang mewah bagi sebagian orang.
Karena kalau kita perhatikan, kebanyakan sekarang ini HP itu sudah sepertinya sudah menjadi menjadi alat komunikasi yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi seseorang. Sampai kalau kita perhatikan saat ini dengan sekolah-sekolah saja yang belum masuk sekolah, saudaraku ya, murid-murid yang belum masuk sekolah, mereka harus di rumah menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan HP. Jadi memang dengan seiringnya perkembangan zaman saat ini, kalau dulu muncul HP, kapasitas memorinya mungkin kecil, lalu diisi dengan file-file yang lebih besar. Nah, semakin maju perkembangannya, data-datanya pun saudaraku semakin besar, sehingga akan membutuhkan kapasitas memori ya. Kapasitas memori yang lebih besar lagi. Nah, kalau kita tidak menambah kapasitas memorinya yang lebih besar lagi, maka apa yang terjadi? Lama-lama HP-nya akan semakin, orang bilang apa? Lemot gitu ya. HP-nya sering error. Kalau sudah lemot error, maka yang terjadi membuat seseorang itu menjadi jengkel. Kadang mereka stres karena ternyata saat ada teman mengirim gambar, saat ada orang mengirim sesuatu di sana, maka mereka akan susah mendapatkan pesan masuk di HP itu karena memorinya sudah penuh. Oleh sebab itu kita harus memperbesar kapasitas memori dalam HP itu. Nah, inilah yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kapasitas kita tidak cukup untuk menerima berkat dari Tuhan. Bagaimana supaya kita mempunyai kapasitas yang besar? Tuhan berkatnya besar, banyak. Tapi kok aku merasa saudaraku, Tuhan itu melimpahkan berkatnya banyak besar, tapi kok akunya ini kok nggak besar-besar ya? Kenapa? Apa yang salah? Apa yang salah dalam diri kita? Tuhan berjanji bahwa kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dalam firman Allah dikatakan demikian. Tapi kok aku gak jadi kepala ya? Kok selalu jadi ekor saja, selalu yang di bawah saja, selalu dapatnya yang gak enak. Lah ini saudaraku yang ada di dalam pikiran benak kita. Tuhan berjanji bahwa kita itu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tapi kok aku justru tidak bisa berkecukupan terus, selalu kurang, bahkan selalu minus. Sehingga kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaannya saudaraku, adalah bagaimana cara untuk memperbesar kapasitas itu. Yang pertama, kita perhatikan, keluar dari zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Itu artinya kita melangkah keluar dari kenyamanan selama ini. Memang kalau orang yang sudah hidup nyaman itu, kalau kita harus keluar dari zona nyaman kita itu enggak enak, tidak enak. Tapi kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus membuat rencana-rencana yang lebih besar, lebih kuat, berlatih lagi untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Memang sakit,
tidak nyaman, tapi inilah bagian kita. Kita rindu diberkati dengan berkat yang lebih besar lagi. Amin. Kita rindu. Tuhan itu ingin memberkati kita dengan berkat yang lebih besar lagi. Tapi saudaraku, kita harus siapkan dulu kapasitas kita. Kita harus siapkan dulu daya tampung kita. Kalau di perusahaan-perusahaan, di sana ada manajernya. Untuk karyawan-karyawan yang ada. Nah saudara, kita juga punya seorang manajer di dunia ini. Yaitu Tuhan kita. Tuhan, Dia akan memberkati kita lebih. Tapi bukan untuk dibuang-buang. Amin. Ketika kapasitas kita diperbesar, maka saudaraku berkat yang diberikan itu akan lebih besar karena daya tampungnya besar. Amin. Nah ini saudara, yang pertama, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Yang kedua, berjuang, paksa, bangkit. Nah, ya. Berjuang, paksa, bangkit. Kita harus berjuang dengan paksa, kita harus bangkit. Yesaya 54 ayat yang kedua dan ketiga tadi dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan seterusnya tadi saudaraku ya. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri dan seterusnya. Lapangkanlah, bentangkanlah, pancangkan kokoh. Ayat ini memberikan ketegasan bagi setiap kita semua. Jangan hanya mengikuti keadaan saja. Keadaan itu bisa sangat menakutkan seseorang. Jangan kita hanya berdiam diri saja. Keadaan bisa sangat menekan kehidupan kita. Kita harus bisa berjuang. Berjuanglah untuk hidup kita, amin. Berjuang untuk hidup saudara, amin. Saat ini saudaraku semua rata-rata sedang susah. Di mana-mana mengalami kondisi yang sama. Oleh sebab itu saudaraku, jangan kita menjadi orang yang lemah. Kita mau paksa diri kita untuk bangkit dari keadaan ini. Siapa saat ini di antara kita yang sedang lemah? Siapa saat ini di antara kita yang sedang tidak berdaya? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit, berjuang, paksa diri kita ini. Kita harus menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan di tengah-tengah tantangan ini. Ya. Dengan memperbesar kapasitas yang ada dalam diri kita masing-masing. Hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus gereja, majelis-majelis yang ada, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan ingin mengurapi kita semua dengan urapan yang lebih dan lebih lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, perbesarlah dulu kapasitasmu, perbesarlah dulu kapasitas kita untuk kita bisa menerima urapan yang lebih besar lagi. Supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Amin. Ya. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Tuhan punya banyak berkat yang berlimpah-limpah untuk memberkati kita. Tapi ingatlah,
Apakah kita sudah layak? Apakah ketika berkat itu dicurahkan untuk kita, kita dapat menampung dengan baik atau justru malah terbuang dengan sia-sia? Kerinduan saya berdoa agar Tuhan menjamah seluruh umat Tuhan. Agar Tuhan menjamah seluruh umat Tuhan, memberikan hikmat kepada seluruh umat Tuhan. Supaya tahu caranya untuk memperbesar kapasitas. Baik memperbesar kapasitas rohani kita, memperbesar kapasitas bisnis kita, memperbesar kapasitas pekerjaan kita, ataupun memperbesar kapasitas kesehatan kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Sehingga kita siap untuk berkat yang besar yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Mari, jadilah orang-orang yang mau memperbesar kapasitas yang ada. 1, mari keluar dari zona nyaman kita. 2, berjuang, paksa, bangkit untuk memperbesar kapasitas yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan lemah, jangan berkecil hati, menyerah, tidak ada semangat gairah dalam menjalani hidup ini. Kalau kita sudah memperbesar kapasitas yang ada dalam diri kita, maka Tuhan sanggup limpahkan segala berkat-berkat yang lebih besar lagi sehingga kita dapat menampung dalam setiap hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan setiap hati kita masing-masing. Sebentar kita akan bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus, yaitu kita akan bersama menerima perjamuan kudus. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan pujian, ada kuasa dalam darahnya. Haleluya, haleluya. Katakan bersama, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Katakan sekali lagi, ada kuasa. Katakan, ada kuasa. Ada kuasa. Haleluya, haleluya Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami membawa setiap tubuh roh jiwa kami, di mana kalau sebentar kami akan bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus. Bapa, kami akan bersama-sama duduk semeja dengan Allah Bapa di surga. Kami akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Tuhan, Engkau akan sucikan setiap hati kami. Engkau akan kuduskan kami, Tuhan. Ampuni segala kekurangan, ampuni segala dosa kami. Layakkan kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan roti dan anggur kita yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Mungkin saat ini kita datang di hadapan Tuhan dengan membawa segala kelemahan kita, dengan membawa ketidakberdayaan kita. Karena dengan hari-hari yang kita jalani saat ini, hari-hari yang penuh dengan tantangan persoalan yang ada. Namun biarlah ketika kita makan roti, minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, perjamuan suci, perjamuan kudus pagi hari ini yang akan kita terima bersama-sama dengan iman, dengan percaya kita, Tuhan sanggup memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap kita untuk kita dapat menjalani hidup ini. Haleluya. Mari kita akan angkat roti di tangan kita. Kita akan angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus? Terimalah dan makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kita akan angkat cawan anggur tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur itu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu sangatlah ajaib dalam setiap kehidupan kita. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kita. Karena Dia adalah Tuhan, Bapa yang mengerti akan setiap isi hati kita masing-masing. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Bapa yang selalu mengerti. Oh haleluya. Isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kau janjikan.
tetap percaya. Katakan ku percaya. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Amin. Haleluya. Terukir dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Katakan kembali, ku percaya. Janjimu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Haleluya. Percaya janjimu ajaib. Terima kasih ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Katakan sekali lagi, ku berserah di dalam kekuatanmu, di dalam kekuatanmu, ku percaya. Inilah kami ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan. Kami mau berserah di dalam Engkau. Kami mau berserah di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu ketika kami berjalan sendiri, ketika kami mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mampu ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber semangat kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya bahwa janji-Mu adalah janji yang ajaib bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini kami yang datang di hadapan-Mu membawa setiap kelemahan kami. Kami yang datang membawa setiap sakit penyakit kami. Kami yang datang dengan membawa setiap persoalan kami, tantangan kehidupan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah jamah setiap hidup kami dan Tuhan. Engkau sudah gantikan kami dengan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Kami mau Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan
yang mau memperbesar kapasitas kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat menampung dengan daya muat, dengan kapasitas yang ada dalam hidup kami. Kami siap menerima akan segala berkat-berkat Tuhan yang lebih dan lebih besar lagi dalam hidup kami. Sehingga segala berkat-berkat yang Tuhan limpahkan tidak terbuang dengan sia-sia. Haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini karena kapasitas yang ada dalam hidup kami terlalu kecil, sehingga kami membuang segala berkat-berkat-Mu itu Tuhan. Ampuni kami. Tetapi biarlah lewat pagi hari ini, firman yang sudah kami dengarkan dapat merombak setiap kehidupan kami, sehingga kapasitas kami lebih besar lagi untuk menampung segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Allah dalam hidup kami, sehingga dapat kami lakukan dalam setiap langkah pengiringan kami kepadamu. Berkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang ada dimanapun berada, yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Berkati pengurus gereja, majelis gereja, hamba-hamba Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa dapat bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di gereja kami ya Bapa. Engkau juga memberkati bangsa negara kami. Tak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, khususnya Kabupaten Boyolali ini ya Tuhan. Terutama dengan situasi kondisi saat ini, pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan, kasihilah bangsa negara kami, khususnya Boyolali yang kami cintai ini. Sehingga boleh dilalukan, dijauhkan kembali dari corona ini ya Tuhan. Kami boleh dengan leluasa bergerak, maju, bangkit dalam pekerjaan kami, dalam ibadah kami. Teramat lebih dalam kesehatan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu. Sebentar kami akan bersama-sama membawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap tangan-tangan yang akan terulur di hadapan-Mu. Apapun yang akan dipersembahkan, baik korban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, baik untuk kas gereja, baik 1/10 dari setiap penghasilan anak-anak-Mu yang akan dipersembahkan kembali di hadapan Allah. Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan, sehingga lumbung-lumbung mereka boleh melimpah ruahkan segala berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan balaskan dengan berlipat-lipat kali ganda di dalamnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah kami yang akan terselesaikan sebentar, dan kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan pada sepanjang pagi ini, sepanjang hari ini ya Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan, kami lakukan, dan biarlah semua untuk menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menyertai karena Engkau Allah Immanuel, Allah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan bila
angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah saat ini kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.